Ini ada sedikit tugas dari CBP itu tentang wawancara kepala sekolah. Nah, di sini saya membuat pertanyaannya 8 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya dengan keadaan yang sebenarnya, Bu ya. Kayaknya ngejawab akhir-akhir ini banyak terjadi terkait dengan kedisiplinan siswa. Jadi untuk penjadwalan sendiri tidak ada penjadwalan khusus, tetapi jika memang seperti tadi kasusnya ada kesepakatan di awal berapa lama akan diselesaikan, nah maka diusahakan dalam kurun waktu itu permasalahan itu dapat selesai. Jadi biar cepat selesai ya. Iya. Tidak menunda-nunda permasalahan. Sampaikan pembelajaran apa yang mendapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan. Baik, dalam pengambilan keputusan itu pelajaran yang dapat diambil, jadi tidak hanya cepat tetapi efisien dan juga efektif. Kemudian kita juga harus memperhatikan ataupun melibatkan pihak lain dalam pengambilan keputusan, di mana hal tersebut bisa kita jadikan dasar untuk pengambilan satu keputusan, sehingga memang keputusan yang dibuat itu memang membawa kebaikan untuk sekolah khusus utamanya dan juga untuk siswa pada umumnya. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kesempatan yang lain kita dapat ngobrol lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu ya, mengganggu waktunya sebentar. Nah, gak apa-apa. Saya ada wawancara sedikit tentang tugas CBP 3. Jadi 1. Titik satu. Iya. Di sini ya Bu, saya hanya mau menanyakan tentang keadaan sekolah Ibu. Ini Bu, pertanyaan pertamanya ya Bu ya. Ya. Bagaimana Ibu kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika sama rujukan moral ya. Mungkin dari dilema etika dulu ya. Dilema etika berarti kalau yang saya pahami di saat dilema etika itu berarti saya harus mempertimbangkan antara dua kondisi yang sama-sama bernilai benar gitu, sama-sama bernilai positif. Sedangkan kalau rujukan moral sendiri, kalau bagi saya ya sebenarnya itu salah, tapi karena berdasarkan tekanan berbagai pihak atau kalau harus dituntut dengan keadaan berbagai pihak, jadi saya harus membenarkan sesuatu yang salah gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, kalau lebih pada rujukan moral itu sih. Jadi identifikasi saya itu ya intinya harus ada dua keadaan, dimana kalau yang dilema etika itu ya dua-duanya bernilai benar. Kalau yang rujukan moral sebenarnya ada ya salah satu yang salah, cuman jadi sebuah kesusahan untuk dilema lah. Seperti itu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama menilai kebijakan? Jika selama ini yang sudah pernah terjadi di sekolah saya, di saat ada dua buah keadaan yang sama-sama bernilai benar gitu, sama-sama memiliki nilai positif, otomatis saya sebagai pimpinan tidak bisa serta-merta langsung memutuskan sendiri. Karena yang namanya sekolah itu sebuah organisasi, maka saya harus berkonsultasi. Konsultasinya minimal lingkup terdekatnya itu adalah dengan guru-guru di sekolah, karena saya tidak ingin kalau sampai keputusan yang saya ambil itu akan merugikan untuk orang banyak gitu. Karena ini berhubungan dengan organisasi. Jadi selama di sekolah ini yang pertama kali saya lakukan adalah pertama berdiskusi dengan dewan guru. Setelah dapat diskusi dengan guru tapi saya belum yakin, pasti saya akan up ke tahap selanjutnya, baik itu ke pengawas pembina ataupun ke pihak komite sekolah seperti itu. Contoh kasusnya yang ada di sekolah Ibu seperti apa? Contoh kasusnya yang ada di sekolah saya sih lebih kepada bisa disebut dilema etika, bisa disebut rujukan moral gitu. Salah satunya saya di sini punya seorang guru, bukan guru ya, penjaga sekolah memang sudah pensiun, tapi memang karena keadaannya yang cukup membutuhkan. Kalau secara aturan sih kan sebenarnya harus sudah usia pensiun, harus sudah berhenti ya. Cuman karena memang sekolah masih butuh dan juga
orang tersebut masih membutuhkan dan menyatakan siap bekerja, jadi saya mau tidak mau masih mempekerjakan beliau gitu. Seperti itu seharusnya kan, kalau dalam aturan tidak boleh karena memang di sistem penggajian juga nama beliau sudah hilang seperti itu. Oke, terus langkah-langkah yang ibu tempuh itu seperti apa, Bu? Langkah-langkah yang ditempuh, yang pertama saya jajak pendapat dulu nih, diskusi bersama guru-guru, jajak pendapat bersama guru-guru, mendengarkan suara dari semua anggota sekolah. Kemudian setelah ada suara sudah sedikit bulat, baru kita simpulkan. Setelah dari simpulan itu, karena ini hubungannya dengan lembaga, maka akan saya up ke atas, jangan sampai saya disalahkan oleh atasan, salah satunya misalkan oleh pengawas pembina. Setelah itu, setelah dikomunikasikan, barulah diambil keputusan apakah masih mempertahankan beliau atau memberhentikan. Berarti bertahap ya, Bu ya? Bertahap, pasti bertahap. Hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, kalau yang namanya lembaga, karena balik lagi pada prinsip dasar saya bahwa memang keputusan itu dalam suatu masalah ada yang harus diputuskan cepat berdasarkan kebijakan dari sekolah, dari kepala sekolah, saya sebagai pimpinan gitu. Ada juga yang memang harus diputuskannya itu berdasarkan ada jenjang alur yang harus dilalui gitu. Jadi seperti itu. Jadi tergantung jenis masalahnya yang akan diputuskan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, kalau misalkan dilema etika, saya sendiri tinggal membuat list mana yang lebih banyak manfaatnya. Tapi di saat dengan sesuatu yang berhubungan dengan rujukan moral, tantangannya itu lebih kepada bagaimana saya bisa mempertahankan dari keputusan yang saya ambil. Karena pasti yang namanya keputusan akan ada pihak yang tidak semuanya langsung setuju, tidak semuanya langsung menerima itu, untuk memberi pemahaman terhadap latar belakang atau dasar pemikiran dari keputusan yang saya ambil. Sekali ya, Bu ya. Sesuai ya, Bu ya. Apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah? Jadwal tertentu berarti hubungannya dengan rentang waktu ya. Iya. Jadi kalau hubungannya dengan rentang waktu ya seperti saya tadi sampaikan, kalau misalkan keputusannya masalahnya memang cukup ringan, berarti bisa diselesaikan dalam sehari itu juga selesai bisa, atau dalam 1 minggu. Tapi kalau hubungannya jika mencakup hal yang besar, untuk kemaslahatan banyak orang, itu biasanya bisa sampai 2 mingguan gitu, karena ada jenjang yang harus diikuti seperti itu. Ada sedikit lagi ya, Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Ada, pasti ada. Karena setiap keputusan itu pasti harus ada dewan pertimbangan. Kalau bagi saya dewan pertimbangan, ada kacamata lain yang harus melihat. Karena di saat kata saya ini sesuai, tapi menurut hal, apalagi saya di sini pendatang gitu ya.